Rasulullah SAW menyampaikan ahabbun nas, sebaik-baiknya manusia, anfa'uhum linnas, mereka yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Wahabbul a'mal, dan sebaik-baiknya amal, sururun tudkhiluhu fi qulubil muslimin, kebahagiaan yang dimasukkan kepada hati-hatinya kaum muslimin. Artinya kita memberikan kabar gembira, memberikan kebahagiaan kepada sesama mukmin, sesama muslim, ini merupakan ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai. Nah, ini diantaranya ada beberapa bisaroh, kabar gembira dari Rasulullah SAW yang dikabarkan melalui hadis Rasulullah SAW, dan ini kabarnya bukan biasa-biasa. Terkait di sini judulnya Taifah al-Mansurah, bahwa Rasulullah menjanjikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan tentang satu kelompok yang akan diberikan kemenangan, diberikan keistiqomahan dalam al-haq, dan itu akan senantiasa ada di setiap zaman dan di setiap tempat, di tempat-tempat tertentu yang memenuhi karakteristik. Nah, ini hadisnya menurut Syekh Salman Audah ini hadis mutawatir maknawi, artinya hadisnya mutawatir, banyak yang menjelaskan tentang keberadaan Taifah al-Mansurah, kelompok yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hampir 35 hadis yang menjelaskan tentang ini, berarti kabarnya kabar mutawatir, dan tentunya datangnya pun dari Rasulullah SAW, sosok yang tidak akan pernah berbohong, yang tidak akan pernah mengingkari janji, tidak seperti manusia. Ini ibadahullah, nanti kita akan diajak mengkomparasi lah, gitu ya. Kita pelajari dulu, pahami dulu karakteristik Taifah al-Mansurah, kemudian kita buka fakta-fakta yang terjadi hari ini. Kita komparasikan apa yang dikatakan oleh hadis dan apa yang sedang terjadi hari ini. Nah, kalau saya pribadi, ini sebagai penguat keimanan kita bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW yang dulu 1400 tahun disampaikan, ternyata memang benar-benar terjadi. Ini mudah-mudahan semakin menambah keimanan kita. Alhamdulillah, karena waktu kita sangat sempit, ya, mudah-mudahan, karena memang agenda kita ini sambil menunggu ya, Ustadz Husain yang lebih faktual nanti menyampaikan tentang kondisi di Palestina, karena Taifah al-Mansurah ini ternyata erat kaitannya dengan wilayah Palestina Baitul Maqdis. Nanti dalam hadisnya situ bahwa Taifah al-Mansurah itu ada di Baitul Maqdis yang hari ini tidak pernah berhenti bergolak. Taifah al-Mansurah atau Taifah Zahirah secara makna adalah kelompok yang ditolong atau kelompok yang menang. Mereka adalah satu kelompok kecil dari umat Islam yang mendapatkan pertolongan Allah dan merupakan manusia-manusia pilihan Allah yang selalu ada sejak masa Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Ini jaminannya, dari masa Rasulullah SAW sampai nanti hari kiamat ada, sampai di zaman kita ini pasti ada. Karena nanti dalam hadisnya disebutkan la tazalu atau la yazalu, akan senantiasa ada, tidak akan pernah berhenti, dan jaminannya itu akan ada di tempat-tempat yang ciri-cirinya ada pada kelompok di tempat itu. Nanti di Indonesia
bisa jadi ada. Di di Timur Tengah, mungkin bisa jadi nanti di Eropa itu pun ada. Nah, ini tadi disampaikan bahwa hadis tentang Thaifah al-Mansurah ini hadis mutawatir. Bahwa Syekh Dr. Hafidz Muhammad Al-Hakami dalam risalah kecilnya Al-Hadis Al-Waridah fi At-Thaifah al-Mansurah di Rosa Hadisiyah Fiqhiyah mengumpulkan ada 22 hadis dari sumber yang berbeda mengenai adanya Thaifah Zahirah atau Thaifah Mansurah. Ini tadi mutawatir ya. Jadi kabarnya itu bukan hanya dikabarkan oleh satu orang. Kalau dalam Syekh Salman Al-Audah itu dikumpulkan 35 hadis berkaitan dengan ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Firqatun Najiyah, sampai pembahasan tentang Thaifah al-Mansurah. Ikhwan fillah rahimakumullah, apakah ini mungkin sebelumnya sudah pernah didengar ya istilah Thaifah al-Mansurah atau baru mendengar? Nah ya, mungkin di sebagian kita ada, oh ini istilah yang baru didengar. Kemudian ini beberapa dalil yang menyampaikan tentang eksistensi mereka. La yazalu ta'ifatum min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amru wahum zahirun. Akan senantiasa ada sekelompok orang dari umatku yang senantiasa meraih kemenangan sampai ketetapan Allah Azza wa Jalla datang menghampiri mereka dan mereka pun tetap di atas kemenangan. Ini jaminannya kemenangan. Jadi kelompok kecil tapi diberikan jaminan selalu di dalam kemenangan. Maka ini juga membuktikan tentang kebenaran ayat Allah surat Al-Baqarah ya. Kamin fi'atin golabat fi'atan kasiratan biidnillah. Jadi banyak sekali, berapa banyak kelompok kecil yang bisa mengalahkan kelompok-kelompok besar, pasukan besar atas izin Allah. Dan ini tidak akan terjadi dalam demokrasi, itu nggak akan terjadi ya. Kalau demokrasi itu harus yang banyak pasti menang. Kalau dalam Islam bakal sering terjadi kelompok kecil mengalahkan kelompok yang lebih besar. Sebaliknya tadi, kalau demokrasi itu suara terbanyak adalah pemenangnya. Nah, ini salah satu contoh ya, konsep Islam dengan demokrasi itu bertolak belakang. Ini mah suplemen salitnya. supaya kita ini karena masanya ya gitu. Masa pesta gitu, supaya tidak tidak larut gitu. Karena ini kaitannya dengan akidah. Untuk masalah itu nanti silahkan pelajari di lain waktu. Kemudian di hadis yang kedua ya, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yazalu isobatum min ummati yuqatiluna ala amrillah qahirina li aduwihim la yadurruhum man khalafahum hatta ta'tiyahumus sa'ah wa hum ala dzalik. Akan senantiasa ada sekelompok kecil dari umatku yang berperang. Ini sengaja ditulis merah karena ini menunjukkan bahwa salah satu karakteristiknya itu adalah yuqatilun. Jadi dalam hadis atau Al-Quran ada yujahidun, ada yuqatilun. Kalau yujahidun kan berjihad artinya luas. Bisa jihad di pendidikan, bisa jihad di sosial, ekonomi. Tapi kalau yuqatilun ini lebih spesifik, adalah berperang, kontak fisik. Makanya hadis ini menyebutkan salah satu ciri khas daripada Thaifah al-Mansurah itu sekelompok dari umatku yang berperang di atas perintah Allah. Berperangnya di atas perintah Allah, bukan di atas perintah yang lain. Mereka berjaya atas musuh mereka. Orang-orang yang menentang mereka tidak akan bisa membahayakan mereka sampai hari kiamat. Dan mereka tetap teguh dalam kondisi seperti itu.
Itu hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, la tazalu ta'ifatum min ummati yuqatiluna 'alal haq zahirina 'ala man nawahum hatta yuqatilu akhiruhum al-masih ad-dajjal. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berperang di atas al-haq. Mereka mengalahkan siapa saja yang memusuhinya hingga generasi yang terakhir dari mereka memerangi Dajjal. Nah ini, sampai hari kiamat, maka Taifah al-Mansurah itu nanti akan bersama Nabi Isa. Dia itu yang kemudian memerangi Dajjal. Dan jaminannya pun adalah kemenangan. Nah, ini kemudian hadis selanjutnya tentang Taifah al-Mansurah itu ada di Baitul Maqdis. Yang hadis yang langsung menjelaskan tentang posisi ataupun keberadaan eksistensi mereka itu ada di Baitul Maqdis. La tazalu ta'ifatum min ummati ala dini zahirina li'aduhim qahirina la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'awai hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum kadzalik. Qalu ya Rasulullah wa ainahum qala Baitul Maqdis wa akhna fi Baitul Maqdis. Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menang, yang memperjuangkan agama ini, berhasil menerkam musuh mereka, tidaklah merugikan mereka para penyelesih kecuali sekedar tekanan hidup sampai datang kepada mereka keputusan Allah dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Mereka bertanya, di mana mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, di Baitul Maqdis atau pinggir-pinggir Baitul Maqdis atau di sekitar Baitul Maqdis. Nah ini, ya. Nanti kita akan menyaksikan video-video sebagai fakta tentang apa yang disampaikan hadis-hadis tersebut, bahwa ada sebuah kelompok kecil di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Kemudian hadis selanjutnya tentang eksistensi mereka di Baitul Maqdis, tentang ribat di Asqalan. Awwala hadal amri nubuwatun wa rahmatun summa yakunu khilafatun summa yakunu mulkan wa rahmatun summa yatakadamu alaihi takadumul khumur fa'alaikum bil jihad wa inna afdalul jihadikum ar-ribat wa inna afdalul ribatikum asqalan. Permulaan dari perkara ini adalah kenabian dan rahmat. Berikutnya tegaknya khilafah dan rahmat. Selanjutnya muncul kerajaan dan rahmat. Kemudian orang-orang memperebutkannya seperti kuda-kuda yang berebut. Maka kewajiban kalian untuk berjihad. Sesungguhnya sebaik-baik jihad adalah ribat, dan sebaik-baik tempat ribat adalah di Asqalan. Asqalan itu daerah Palestina ya, ada. Kalau sekarang disebutnya Askelon. Kemarin juga disebut ya, termasuk bagian yang menjadi konflik gitu. Dekat Gaza ya. Ada istilah, dan Asqalan ini termasuk kota yang banyak melahirkan para ulama ya. Ibnu Hajar al-Asqalani itu dari Asqalan. Nah, ini memang Baitul Maqdis ini negeri yang diberkahi. Ini di antara hadis-hadis Taifah al-Mansurah di atas ada beberapa yang dengan lugas menggunakan kata qital atau kata perang. Kata kita jelas berarti perang di medan tempur dengan senjata, bukan jihad yang masih diimplementasikan lain selain angkat senjata. Semisal menulis, ya, membantah aliran sesat dan lain-lain. Nah, ini tadi ya, bahwa hadis menyampaikan tentang Taifah al-Mansurah itu adanya di Baitul Maqdis. Sedikit kita membuka sejarah ya, bahwa pernah para ulama menyampaikan, nah, intinya Ibnu Taimiyah, bahwa Taifah al-Mansurah, bahwa Salahuddin al-Ayyubi ya, itu termasuk Taifah al-Mansurah. Ini para ulama menyebutkan seperti itu. Ya. Ini Salahuddin al-Ayyubi dulu adalah satu
panglima dan generasinya yang bisa merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan orang-orang salib. Mungkin Iwan rahimakumullah sudah mendengar sekilas ya sejarahnya bahwa dulu Baitul Maqdis itu dibebaskan oleh Umar bin Khattab tahun 638 Masehi. Pertama kali dibebaskan dari tangan orang-orang Romawi itu 638 Masehi, kemudian berlanjut sampai kejatuhan ya, berada di tangan kaum muslimin itu sama ratusan tahun, dan jatuh di tangan salib itu tahun 1099 Masehi ya. Itu jatuh kembali ke tangan salib, di mana pada saat itu disampaikan dalam sejarah ya, ada serangan salib ke Baitul Maqdis, dan semua yang ada di Baitul Maqdis itu hampir 40.000 penduduk Baitul Maqdis dibantai habis. Di dalam sejarah orang salib itu disampaikan bahwa terjadi genangan darah setinggi mata kaki di Baitul Maqdis pada saat itu. Ini fakta sejarah bahwa orang-orang kafir itu memiliki karakteristik terorisme itu sejak dulu, itu bukan ayeuna wungkul. Nah itu fakta, silahkan dibaca dalam sejarah. Dan itu pun diakui dalam buku-buku mereka, bukan oleh sejarawan Islam, tapi oleh sejarawan orang-orang salib. Nah pada saat itu, kalau ada satu buku yang membahas tentang kondisi pada saat itu kaum muslimin tidak ada yang mau melakukan perlawanan. Ketika salib datang, kaum muslimin di sekitar Baitul Maqdis itu diam, tidak melakukan perlawanan. Salah seorang ulama menyebutkan bahwa pada saat itu sudah manusia kaum muslimin pada saat itu sudah terjangkit penyakit wahan, hubbud dunya wa karahyatil maut, sehingga cuek gitu. Saudaranya dibantai itu mereka cuek. Maka 88 tahun setelah kejatuhan itu muncullah generasi Salahuddin Al-Ayyubi ya, di perang salib ketiga. Ini kejatuhan Baitul Maqdis pertama itu perang salib pertama. Kemudian ada perang salib kedua, ada upaya kaum muslimin di masa Nuruddin Zanki untuk mengembalikan, tetapi gagal. Dan di perang salib ketiga di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi baru bisa direbut kembali Baitul Maqdis itu. Maka para ulama menyampaikan bahwa pasukan Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah Thaifal Mansurah. Wan bidin rahimakumullah, ini salah satu mungkin hari ini ketika Izzuddin Al-Qassam atau Hamas atau Brigade Al-Quds bisa mengalahkan terus Hamas ya, kemarin melakukan serangan Tufanul Aqsa ke Yahudi, itu banyak orang-orang yang Hamas mah Syiah. Jadi menyebarkan subhat, ini Syiah, ini dibantu oleh Syiah. Kalau kita melihat sejarah tentang Salahuddin Al-Ayyubi, bahwa pada saat itu Salahuddin Al-Ayyubi bisa menguasai Baitul Maqdis itu, beliau menyusup dulu ke Daulah Fatimiyah di Mesir. Antum tahu Daulah Fatimiyah itu Syiah yang berkuasa 100 tahun di Mesir. Tapi para ulama tetap menyebutkan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah Thaifal Mansurah. Tidak menanyakan manhajna naon. Enggak gitu kan. Tapi mereka yang yuqatiluna alal haq, membebaskan Baitul Maqdis. Nah, jadi kalau berbicara jihad, berbicara perang itu tidak bisa dengan takaran hitam putih. Misalkan hari ini Hamas senjatanya dari Iran. Memang ada yang mengakui, tapi kalau untuk urusan strategi itu kan tidak masalah, asal tidak mengganggu akidah. Hamas itu mengambil bantuan dari Iran itu karena negara-negara Arab sudah tidak memberikan bantuan. Jadi ibaratnya orang teker di tenggelan gitunya, dulur deket tengah bantuan, ternyata orang Kristen ngabantuan, sok saya bantuan piraku. Jadi
Jadi salah gitu ya. Nah seperti itulah. Jadi ini hati-hati. Hari ini pun ada yang menyebarkan subhat seperti itu ya, untuk membenci atau memalingkan dukungan kita kepada para pejuang hari ini, diantaranya dengan menyebarkan itu subhat itu bahwa Hamas itu Syiah, kemudian apa lagi mendapat bantuan dari Syiah. Kalau berbicara sejarah, kita baca sejarah Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau bisa diangkat jadi panglima perang di Daulah Fatimiyah, yang Daulah Fatimiyah itu mutlak Syiah. Bahkan masuknya Salibis ke Baitul Maqdis itu lewat persekongkolan Daulah Fatimiyah Syiah. Nah ini ya, ini mudah-mudahan bisa membuka pemahaman kita dan mudah-mudahan nanti kita tidak terjangkit oleh penyakit-penyakit hati, ya, subhat yang kemudian ikut-ikutan melecehkan dan menghina para pejuang, para mujahid. Nah ini ya. Kemudian ini sebagai gambaran ya, tentang kondisi Thaifah Al-Mansurah dalam lingkaran kaum muslimin. Ini dibentuk seperti lingkaran ya, atau lingkaran-lingkaran besar. Jadi posisi Thaifah Al-Mansurah itu di dalam lingkaran kaum muslimin. Pertama Islam, ya. Yang biru itu Islam. Kaum muslimin ini posisinya masih campur. Ya. Ada yang ahli maksiat, ada yang ahli bid'ah, tapi tetap dikatakan Islam. Ya. Kaum muslimin secara umum. Kemudian di dalam lingkaran kaum muslimin itu ada ahlus sunnah wal jamaah. Mereka yang akidahnya terjaga, ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan Syekh Salman Al-Auda menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah ini adalah kelompok yang nantinya masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita minimal, kalaupun kita tidak masuk ke Thaifah Al-Mansurah, ya, minimalnya kita ahlus sunnah wal jamaah, amin. Kemudian di lingkaran yang lebih kecil, dalam lingkaran kaum muslimin ada Al-Firqah An-Najiyah. Itu yang hijau ya. Nah ini Al-Firqah An-Najiyah itu bagian daripada ahlus sunnah yang lebih spesifik lagi, ada kelebihan lagi. Mereka senantiasa menghidupkan, di samping akidahnya lurus, mereka pun adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu Firqatun Najiyah, firqah yang diselamatkan. Kemudian terakhir lingkaran yang paling kecil itu adalah Thaifah Al-Mansurah. Maka istilahnya kelompok kecil yang lebih elit daripada kelompok-kelompok sebelumnya, tapi tetap semuanya muslim. Nah, ciri khasnya adalah yuqatiluna alal haq. Jadi untuk memudahkan di mana sekarang ada Thaifah Al-Mansurah, maka cari daerah-daerah mana, wilayah-wilayah mana yang hari ini sedang melakukan peperangan melawan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi atau Nasrani. Di Indonesia ada tidak sekarang? Belum ada mungkin ya. Kalau dulu ada. Mudah-mudahan para ulama kita yang berjuang mengusir Belanda, Jepang itu Thaifah Al-Mansurah. Karena memang jelas seruannya. Kalau kita baca sejarah, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pimpinan Nahdlatul Ulama pada saat itu mengeluarkan fatwa jihad. Yang fatwa jihad itu ketika dikomparasikan ternyata sama dengan fatwa para ulama. Misalkan ketika 10 November dibombardir Surabaya, maka beliau mengeluarkan fatwa. Maka warga yang berada di antara jarak sholat jamak, ya, berarti kalau versi madhab Syafi'i, sholat jamak itu di jarak 80 km. Berarti dari yang berada dalam jarak 80 km dari Surabaya itu jihad menjadi fardu ain. Itu di dalam resolusi jihad. Yang hari ini mungkin jarang dibacanya karena namun berbicara jihad teh sok dianggap teroris gitu. Padahal itu adalah warisan para ulama, warisan para pendiri NKRI ini. Silahkan baca resolusi jihad 1948 itu diantaranya itu. Nah, itu di Indonesia. Kemudian nanti kalau yang terbaru ini misalkan Afghanistan ya, ada. Kalau Afghanistan memang ada hadisnya ya.
tentang Ashabur Rayati Sud. Mereka para pemegang panji-panji hitam dari Khorasan. Khorasan itu wilayahnya Afghanistan sekarang. Dan Afghanistan sekarang muncul Taliban. Sudah mendapatkan kemenangan dan sudah mampu melaksanakan syariat Islam secara kafah. Walaupun tidak diakui oleh PBB. Itu hadisnya ada. Dan nanti kita saksikan video-videonya ya. Kemudian berbicara tadi Syam atau Baitul Maqdis, itu kita hari ini sudah mendapatkan fakta tentang pasukan-pasukan mujahidin di di Palestina. Ada Hamas, Izzuddin Al-Qassam, Brigade Al-Quds. Nah, kemudian di Suriah, itu kan bagian Syam. Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Nah, itu 4 negara itu dulunya namanya Syam. Dan yang hari ini sedang ngetren itu adalah Hamas, Izzuddin Al-Qassam, Brigade Al-Quds, dan insya Allah 2 tahun, 3 tahun ke depan saatnya kaum muslimin ini menjadi kelompok yang bangkit. Yang Allah janjikan bahwa pasukan terkuat akhir zaman itu adalah di Syam. Dan ini fakta. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Barakallahu fikum ajmain. Hadanallah wa iyyakum. Qul qahada wa astagfirullah alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.